malam Pak. Selamat malam ya. Kenal Pak, perkenalkan Pak, nama saya Pak. Saya dari mahasiswa STK Bina Gunaya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang masalahnya korupsi di Indonesia Pak, yang sering terjadi. Jadi di sini saya ada 3 pertanyaan Pak tentang korupsi. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak korupsi itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika Ananda Reja bertanya tentang apa itu korupsi, sebenarnya banyak definisi korupsi. Ada korupsi yang diartikan sebagai mengambil yang bukan haknya. Contoh, jika di dunia pendidikan, pemerintah memberikan kepada sekolah-sekolah dana BOS atau bantuan BOS, yang sebenarnya bantuan ini diberikan kepada sekolah untuk membantu perkembangan siswa dalam pendidikannya. Namun terkadang ada oknum tertentu yang tidak memberikan dana itu kepada pos yang sudah ditentukan, tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri. Ada juga dimaknai korupsi itu sebagai sesuatu yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Jadi korupsi di sini menurut saya nggak melulu mengambil uang, tetapi juga bisa juga korupsi waktu. Kami sebagai guru disuruh masuk menurut jadwal jam 7:15 sampai, kalau sekarang sampai jam 10 karena situasi COVID. Namun ada orang yang memang dia masuk harusnya jam 7:15 menjadi jam 7:30. Berarti di sini sudah korupsi 15 menit. Dan dalam dunia pendidikan bukan hanya guru yang korupsi, siswa pun mau korupsi. Dia sebenarnya harus belajar jam 7:15, namun dia tiba di sekolah jam 7:30 atau jam 7:20. Nah, di situ dia sudah korupsi. Jadi dalam dunia pendidikan, korupsi juga dapat dimaknai seperti yang saya katakan. Terima kasih. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua yaitu apa faktor penyebab korupsi itu Pak? Baik. Faktor-faktor yang menyebabkan orang korupsi, tadi saya definisikan korupsi menjadi 2 definisi. Maka saya akan menjelaskan definisi pertama. Mengambil yang bukan bagiannya, atau dana BOS tadi diberikan untuk menunjang pendidikan siswa, tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa jadi masalah ekonomi. Mungkin si oknum yang mengambil sebagian dari dana BOS ini banyak tanggungannya di rumah. Bisa jadi anaknya pinjam, seperti kalian, banyak permintaan anak minta harus belikan kereta, bahkan mobil, atau jajan, atau biaya-biaya yang lain. Sehingga orang tua tak mampu memenuhi kebutuhan jika hanya mengandalkan gaji. Akhirnya orang tua melakukan korupsi. Nah, itu penyebab korupsi dalam definisi pertama. Definisi kedua, orang melakukan korupsi waktu bisa jadi memang karena pekerjaannya banyak di rumah, atau jarak tempuh dari rumah ke sekolah, atau memang karena unsur kesengajaan, atau karena dia malas, sehingga korupsi waktu. Kalau dia korupsi waktu karena memang rumahnya jauh, mungkin sedikit banyak secara moral kita bisa terima. Namun kalau korupsi dia karena memang malas atau unsur kesengajaan, ini yang fatal. Nah, disinilah tugas seorang guru untuk menyadarkan siswa bahwa perbuatan itu adalah salah. Begitu. Jawaban saya mengenai pertanyaan ini.
Baik, dampak korupsi bisa menyebabkan mental rusak. Mental orang yang mengambil sebagian itu atau yang mengkorupsi, dan juga bisa merusak mental orang yang dikorupsi. Kenapa demikian? Begini, mental orang yang mengkorupsi bisa rusak. Dengan terbiasa korupsi, akhirnya dia menjadi orang yang kurang mempunyai daya juang. Selalu berusaha mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas. Hal ini akan membuat dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jikalau hal ini terjadi di lingkungan sekolah, misalnya pada guru, maka dia akan menyalurkan hal yang tidak baik pada siswa-siswi. Jika mental sudah rusak, maka akan berpengaruh pada dunia pendidikan dan juga masa depan bangsa. Nah, untuk siswa yang juga korupsi tadi dalam hal waktu, jika dibiarkan tidak ada hukuman dalam tanda kutip dari gurunya, maka dia akan merasa bahwa yang dilakukannya itu salah, atau dia merasa bahwa terlambat itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal semua itu mempengaruhi karakternya, mempengaruhi dirinya, mempengaruhi masa depannya. Artinya begini, jika seorang siswa yang terlambat dibiarkan tidak ditegur atau tidak diberikan pengertian, maka dia akan menghalalkan segala cara dalam menempuh sesuatu. Contoh tadi terlambat, tidak dimarahi, dia akan merasa bahwa perbuatannya itu tidak apa-apa. Maka di kemudian hari juga ini akan terbawa-bawa. Misalnya ketika dia nanti sudah bekerja di dunia pekerjaan, bagi seorang pebisnis 1 menit itu mungkin bisa menghasilkan uang 1 triliun. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, orang-orang yang bergerak di valuta asing, ya, ketika seseorang tidak dengan teliti melihat perkembangan atau naik turunnya nilai uang, 1 detik saja bisa berpengaruh, merugikan dia. Maka dampak korupsi itu sangat negatif bagi perkembangan hidup manusia. Itu harus kita mulai paling tidak dari diri kita sendiri, bahwa kita berjuang dan berusaha untuk memakai sesuatu yang menjadi milik kita, bukan milik orang lain. Atau untuk tepat waktu. Ingat apa kata orang Inggris, time is money. Waktu adalah uang. Nah, jika kita sia-siakan, mau jadi apa? Apalagi itu terpupuk dengan baik bagi generasi muda. Bukan hanya dirinya yang hancur, negara juga bisa. Maka mental akan rusak jika orang melakukan korupsi. Jadi baiklah Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik tenaga kerja, semoga berhasil dan sukses dalam hidup.